Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantres. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial di Django, masih di playlist Simple Apps, yaitu tentang pagination with paginators. Ya, tentu teman-teman sudah tahu apa itu pagination, dan sedikit gambaran bahwa pagination ini adalah sebagai pola atau proses semacam proses kita membagikan konten atau artikel atau dokumen apapun itu ke beberapa halaman ya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Let's go. Oke, pertama tentu teman-teman lihat ini sudah jam setengah 12 ya. Kenapa saya recording seperti ini? Biar tidak berisik di luar dan tidak mengganggu konten ini ya. Oke. Nah, yang pertama sekali teman-teman semuanya, tentu saya mulai dari konsepnya. The first in the concept. Dan saya akan bawa teman-teman menyelam lebih dalam, and boom, you die. Bukan seperti itu. Jadi maksudnya nanti teman-teman akan paham pagination menggunakan pagination di Django itu ternyata seperti ini. Jadi nanti ada dua konsep yang saya kenalkan. Pertama via terminal, kemudian pertama via HTML, tapi klasik. Kemudian realnya itu kita menggunakan Bootstrap. Oke. Menarik, teman-teman semuanya. Oke, yang pertama, lihat di sini. Di sini saya sudah masuk ke dalam project Django ya, dengan menggunakan Python Shell. Dan kita langsung aja praktekkan via terminalnya ya. Tentu kita harus mengimpor sebuah modul yang sudah disiapkan oleh Django, yaitu paginators. Seperti itu. Jadi, ini adalah sebuah kelas paginators dan ini adalah modulnya atau paketnya yaitu core paginator. Perbedaannya cuma ada di huruf besar dan huruf kecil, ya. Simple. Dan contoh misalnya di sini, saya tidak langsung mengimpor artikel yang sudah ada, tapi saya coba buat sebuah variabel kripto atau daftar kripto, ya, sebagai contoh aja. Misalkan di sini saya masukkan Bitcoin dan Ethereum, ya, teman-teman. Kalau yang sudah tentu sudah tidak asing lagi dengan cryptocurrency. Kemudian ada Solana, Solana, ada Sui, dan ada Ripple. Tuh, Ripple X. Seperti itu. Oke, kalau saya kripto, tentu muncul seperti ini. Daftar kriptonya seperti ini. Nah, pertama saya coba buat ya, daftar kripto itu dibungkus menggunakan variabel P yang menandakan ini adalah sebuah paginator. Ya, halaman paginator. Sebuah paginator seperti itu, dan kripto, 2. Ini artinya apa? 2 ini maksudnya dalam satu halaman itu saya akan menampilkan 2 buah kripto, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Itu maksudnya. Dan selanjutnya, oke, sekarang dari 2 buah kripto dalam satu halaman, kira-kira berapakah jumlah halamannya? Ya, teman-teman semuanya. Lihat, ada 3. Cara hitungnya seperti apa? 2 buah untuk satu halaman, 2 buah selanjutnya itu 2 halaman, dan buah-buah seterusnya itu 3 halaman ya. Is true, 3 halaman. Lalu ada berapa pag range-nya yang bisa ditampilkan. Lihat, range-nya yaitu dimulai dari 1 dan 4. Maksudnya 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Terus 4-nya yang mana? Jadi 4 ini itu akan selalu muncul sepanjang data itu ada atau memenuhi. Jadi akan selalu looping sepanjang jumlah data itu akan dihitung. Kalau misalkan di sini 3, berarti kan sini 2 ya? Nah, di sini itu sama dengan 3. Nah, range inilah yang menentukan jumlah terakhir dari halaman. Oke? Jumlah terakhir dari halaman 3, berarti range-nya adalah 4. Oke, cool. Kalau kita cek tipe dari pag halaman, itu dia menggunakan kelas range ya. Menarik teman-teman semuanya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini adalah halaman pertama, ini halaman kedua? Nah, dengan cara seperti itu kita bisa buat sebuah variabel baru pag1, di mana pag1 itu mengambil variabel p dengan kelas pag1 untuk halaman 1 ya. Lihat range kita seperti apa. Ini kalau misalkan saya enter dan saya masukkan pag1, maka yang muncul adalah pag1 of 3 dari halaman 1 ke halaman 3. Dan apa saja isinya? Kita bisa menggunakan atribut object list untuk melihat, oh ternyata pag1 itu isinya Bitcoin dan Ethereum ya. Jelas sesuai dengan
yang ada di sini. Lalu, bagaimana dengan pack 2, teman-teman semuanya? Jadi, kalau misalkan saya pack 2 dan pack 2 seperti itu, jadi pack 2 of 3, apa isinya pack 2? Kita bisa menggunakan object list, yaitu Binance dan Solana. Kemudian, pack 3, p.pack 3. Seperti itu, kalau kita lihat pack 3 adanya di halaman 3 dari 3. Apa isinya pack 3? Lagi-lagi kita menggunakan atribut object list. Oke, Sui dan Ripple. Ya, ini sudah jelas ya. Ups, bentar, kok tidak muncul ya? Udah, kita sudah clear tadi. Oke, menarik ya. Coba kalau misalnya kita kripto, lihat Sui dan Ripples. Oke, kalau misalkan kita coba lihat pack 3 indeks yang start indeksnya yang mana dan end indeksnya yang mana. Berarti di sini itu kita bisa masukkan pack 3 start indeksnya itu berapa? Yaitu 5. Lihat, ini adalah 5 ya. Kenapa 5? Lihat karena dihitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi daftar ke 5. Dan berapa N-nya? Ya tentu kalau dari sini, berdasarkan dengan start ending-nya, tentu N indeksnya itu 6. Ya. Kebalikannya dengan, kalau misalkan saya masukkan di sini pack 2, start indeksnya berapa? Yaitu tentu 3 di sini. Dan N-nya adalah 4. Ya. Jelas, dari sini sudah bisa kita tentukan, oh ternyata pack 3 itu start indeksnya adalah 5 dan N indeksnya adalah 6 ya. Dari daftar kripto kita yang ada di sini. Oke, keren, menarik ya. Kalau misalkan kita kembali ke halaman 1 dan saya masukkan hash next ya, seperti itu, maka ini jadinya true. Kenapa? Karena setelah halaman 1 itu ada halaman 2, 3 dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kalau misalkan di sini saya ganti jadi previous ya atau sebelum halaman 1, maka di sini jadi false. Kenapa? Karena memang tidak ada halaman yang setelah halaman pertama ya. Ini jadinya false. Oke, tidak percaya? Kalau misalkan ini saya jadikan pack sama dengan 0, lihat that pack number is less than 1. Artinya apa? Nomor halaman itu kurang dari 1. Ya jelas, karena 0 di sini. Kalau misalkan saya pack p.pack sama dengan 4, ya, seperti itu, dan saya enter, lihat, that pack contains not results. Artinya apa? Halaman tersebut itu tidak berisi hasil apapun, no result. Ya, jadi memang tidak ada, karena halaman yang ada itu hanya ada halaman 1, 2, dan 3. Dengan yang kita sudah jadikan pola bahwa untuk variabel P itu ditutup dengan apa? Ini. Saya sembunyikan dulu ya. Saya clearkan dulu. Pagnetters crypto sama dengan 2 halaman ya. Oke, menarik teman-teman semuanya. Jelas seperti ini ya. Sangat jelas. Nah, kalau misalkan kita coba hitung, bentar. Kalau misalkan kita munculkan crypto dan kita coba count, hitung ya, ada berapa jumlah atau daftar kriptonya. Yang jelas, dari sini dia sudah hitung ada 6 daftar kripto yang kita punya. Ya, ini jelas. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, menarik. Nah, saya kira untuk konsep pertama, kita sudah dapat gambaran bahwa beginilah untuk pola dari Packnation. Bagaimana kita membuat halaman Packnation di dalam Django dengan menggunakan modul Django Core Pagnetters. Oke ya, kalau misalkan masih bingung, silakan teman-teman bisa lihat di dokumentasi ya. Saya lihat dokumentasi dari sini, ada halaman Pagnetters. Jadi halaman Pagnetters itu ada 2 kelas, yaitu kelas Pagnetters, ya, ada daftar objek, kemudian ini object list yang sudah kita contohkan tadi, kemudian ada, nanti akan kita menggunakan ini ya, untuk getPack, ada di metode dari Pagnetters, atau kelas dari Pagnetters, kemudian ada pack, ya, ini juga penting, nanti akan kita contohkan, dan ini adalah atributnya, ini tadi, ya, untuk count, ini dia, oke. Kemudian ada numpack untuk menghitung jumlah halamannya, ada pack range, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pack kelas atau kelas pack. Nah, kelas pack ini punya beberapa metode atau function, yaitu hashNext, hashPrevious, ini yang sudah kita contohkan tadi ya di awal, yang ini, oke, ada hashNextPackNumber dan PreviousPackNumber. Ini nanti akan kita contohkan di yang ada di sini, oke, yang ada di sini, teman-teman semuanya.
Oke, kemudian kita langsung ke konsep kedua. Ini mungkin bisa saya closing. Dan oke, biar lebih clear dan lebih bersih pandangan kita, ya. Ini saya bersihkan aja dulu. Tapi ngomong-ngomong, ini saya mulai ngantuk ya. Ya wajar karena sudah jam setengah 12 ini ya. Dan ya biasa saya ngopi dulu ya, teman-teman semuanya. Mantap. Oke, pertama kita ke views dari blog seperti ini. Dan juga indeks dari blog seperti itu. Oke, cool. Nah, di sini lihat untuk halaman ini itu adanya di indeks dari aplikasi blog ya. Berarti kita lihat di function index yang ada di sini. Oke, menarik. Nah, sebelum kita melakukan paginators untuk konsep duanya ya, berarti kita harus samakan aja dengan konsep pertamanya. Terlebih dulu mengimpor modul paginators, impor paginators seperti itu. Nah, di function index ini, oke, itu saya coba buat di sini ya, dan saya beri komentar misalkan add pagination seperti itu. Ya, biar konsisten kita samakan aja variabel p, kemudian paginators. Oke, sebenarnya kita bisa langsung mengambil variabel ini, tapi ini baru konsepnya, jadi ini baru penjelasan dari konsep kedua ya. Dan saya ngambil query setnya untuk menampilkan data semuanya, dan saya masukkan 2 di sini. Kalau kita lihat, artikel kita tuh baru hanya ada 3 ya, nanti akan kita lihat seperti apa. Kemudian, di sini bisa saya buat sebuah paragraf baru yang digunakan untuk mengambil halaman nomornya. Oke, tentu kalau bicara mengambil, itu masuk ke dalam request. Get, menggunakan method get ya, seperti itu. Jadi, double get dan get. Ini untuk di request di HTML-nya, dan get ini adalah sebuah method dari halaman atau paginators untuk mengambil apa di situ, yaitu pag atau halaman. Oke? Nah, dari sini kita bisa buat lagi sebuah variable articles, di mana articles ini yang membungkus p, ngambilnya dari ini, teman-teman semuanya, daftar artikel, titik, get, pag. Seperti ini ya. Jadi get pag ini adanya di sini ya. Sudah saya tunjukkan. Adanya itu di mana? Ah, ini dia. Adanya di metode kelas paginators, yaitu get pag ya, untuk mengambil nomor halamannya. Ya, lanjut. Kemudian kita masukkan variabel pag numbers. Ngambilnya itu yang ini ya. Untuk user lakukan request. Nah, dari sini ya, kita samakan aja buat articles, variabel articles, dan articles ngambilnya dari sini. Dan sedikit kita modifikasi, yang sebelumnya list artikel itu menggunakan articles. Di sini saya ganti, saya tambahkan ya, menjadi list. Dan kita ke index. Kita ke index lihat untuk for articles yang sebelumnya articles itu kita sudah ganti menjadi list ya. List artikel, lihat, oke, cocok, list artikel. Kenapa saya ganti? Karena kita baru memulai konsep yang keduanya ya. Berarti di sini kalau misalkan saya root, tentu no error ya. Jelas. Oke, nah berarti yang selanjutnya apa? Dari sini, ini saya copy aja biar cepat aja. Kita kembali ke index dan kita scrolling ke bawah. Lihat di sini ada navigasi. Tapi kita belum menggunakan yang ini. Jadi di sini itu saya buat baris baru, mungkin 2 kali baris baru seperti itu ya. Dan kita menggunakan template tag paste di situ. Seperti ini aja dulu. Dan kalau kita save dan lihat di sini, apa yang akan terjadi? Lihat, halaman 1 dari 2. Oke, paham ya? Jadi di sini kita hanya punya 2 halaman, karena kita cuma punya 3 artikel, dan di sini itu kita masukkan 1 halaman, 2 artikel. Sehingga page 1 of 2. Oke, menarik ya. Jangan pusing dulu ya, teman-teman semuanya. Lanjut, ini mungkin saya BR aja. Kemudian, kembali ke halaman. Apa yang dipakai, teman-teman semuanya? Ini mungkin biar cepat kita pastikan di situ. Di sini itu kita menggunakan hash previews seperti itu. Kalau misalkan saya reload, jadinya false. Lihat false di sini karena tidak ada halaman sebelum halaman 1 ya. Oke, lalu bagaimana dengan halaman selanjutnya? Seperti itu, menggunakan hash next. Tentu dengan cara seperti ini itu dia akan true. Artinya ada halaman selanjutnya setelah halaman 1, yaitu halaman 2. Oke, cool. Ya, kemudian halaman saat ini. Kita berada di halaman keberapa? Kalau misalkan ini tentu menggunakan number, ya, halaman aktif.
Kalau misalkan saya reload, lihat, saat ini kita berada di halaman pertama atau halaman 1. Oke, kemudian ada berapakah jumlah halaman dalam aplikasi kita? Ya, di sini kita bisa menggunakan Paginators. Kenapa Paginators? Karena NumPatch itu adanya di kelas Paginators. Oke, ingat berbeda dengan yang ini adanya di kelas Pag, sehingga tidak perlu menambahkan Paginators. Oke, paham ya sampai sini. Kalau misalkan saya reload, lihat, jumlah halaman kita ada 2. Nah, Paginators itu yang mana? Yang ini, teman-teman semuanya. Lihat, teman-teman semuanya, lihat. Nih, NumPads, adanya di Paginators. Yeps, ini dia. Oke, jelas ya. Jadi, selalu mengacu di dokumentasi, karena dokumentasi itu sangat jelas sekali. Kita sudah bisa melihat beberapa halaman yang ada ini, jumlah total halamannya, dan lain sebagainya. Oke, ini dia package-nya, literatur rentang berbasis satu dari nomor halaman, misalnya menghasilkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sudah ada contohnya. Oke, nah ini semua sebenarnya adalah konsep pagination nanti akan kita tanamkan di sini. Jadi untuk membuktikannya, kita buat aja dulu ya menggunakan tag HTML yang sangat klasik. Nah, jadi kita menggunakan tag HTML yang sangat klasik. Caranya seperti apa? Di sini saya buat sebuah statement if jika artikel itu has, ingat ini adanya di sebelah kiri ya, berarti has previous atau kembali seperti itu. Dan di sini itu saya tambahkan aja sebuah anchor atau link, saya namakan aja pack sama dengan 1 dan saya masukkan tag HTML Lakuo. Jadi Lakuo ini adalah tag HTML di mana tanda bahwa dia berada di sebelah kiri. Itu ya, makanya Lakuo. L itu adalah left atau kiri, sebelah kiri. Oke. Kemudian saya buat anchor baru lagi, tanda tanya pack sama dengan seperti itu dan articles has previous seperti itu dan di sini saya masukkan kembali. Jadi maksudnya pack 1 pertama ini, kalau misalkan kita sudah berada di halaman kedua, ketiga, dan kembali ke halaman pertama, secara cepatnya itu bisa langsung mengklik yang navigasi pertamanya atau first, maka akan otomatis menampilkan halaman yang pertama. Beda dengan kembali ya. Jadi ke kembali itu kita kembali ke halaman, misalkan kita berada di halaman 3, kembali ke halaman 2, kembali ke halaman 1 dan anyway, dan berlanjut terus. Ya, kira-kira seperti itu konsepnya. Oke, teman-teman semuanya. Ini kalau misalkan saya save dan reload di sini, nothing. Tidak terjadi apa-apa, ya. Tidak terjadi apa-apa ketika ini saya masukkan tanda tanya pack sama dengan 2. Lihat di bawah. Bentar, ya. Ada yang salah berarti di sini. Artikel has oh, ya, kita salah tulis previous. Seperti itu. Ketika saya boom, lihat muncul pertama dan kembali, ya. Inilah yang muncul perbedaannya. Ketika ini saya kembali ke halaman. Oke, sebentar. Jadi dengan cara seperti ini, maka kembali ke halaman itu dinyatakan sebagai true. Sehingga inilah yang dimunculkan, ya. Dan selanjutnya itu jadinya false karena tidak ada halaman setelah halaman 2. Oke, dapat ya idenya seperti apa. Ini kalau misalkan saya delete pack 2-nya, maka kembali dan pertamanya itu akan hilang. Oke, menarik ya teman-teman semuanya. Dan di sini bisa saya buat halaman dan saya masukkan artikel titik number dari halaman. Kita masukkan juga artikel, masukkan paginators NumPads. Tuh, seperti itu. Kalau misalkan saya reload, boom, lihat halaman pertama dari 2 halaman. Oke, berarti ini sudah berhasil. Dan jelas kita berada di halaman pertama. Kalau misalkan ini saya masukkan pack 2, maka kita berada di halaman 2 dan dari 2. Dan ini pertama dan kembalinya itu akan aktif. Oke, kalau misalkan ini kebalikannya. Next-nya belum aktif. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkannya. Oke, kita langsung aja buat sebuah statement if article has next, seperti itu. Dan ini kita anchor, tanda tanya pack sama dengan article next pack number, ya, next pack number. Ups, sebentar. Di sini ada kekeliruan untuk di mana? Di previous ini, di sini tuh bukan has previous ya, tetapi previous pack number ya, teman-teman semuanya. Oke, untuk kembali, kita ada di halaman 3, kembali ke halaman 2, inilah yang dipilih.
Jadi dia hitung berdasarkan jumlah halamannya. Dan next, #next menggunakan next page number. Oke, ini bisa kita buat aja seperti itu selanjutnya. Dan ini biar cepat aja saya duplikat. Kemudian di sini itu saya menggunakan paginators 6 untuk ke halaman terakhir. Mungkin saya masukkan aja seperti ini ya. Rakuo. Rakuo, jadi sebelah kanannya. Raikuo gitu. Untuk kuonya itu kayak anak panah kali ya, sejenis itu. Oke, lihat kalau misalkan saya reload. Oke, lihat ini anak panahnya ya. Kalau misalkan saya klik terakhir, adanya di halaman kedua. Saya kembali, jadinya di halaman pertama, dan seperti ini. Oke, kalau misalkan kita coba jadikan di sini satu ya, jadi satu halaman hanya ada satu konten atau satu artikel. Kalau misalkan saya reload, sip, jadi halaman 1 dari 3, next, halaman 2 dari 3, ini juga aktif, kembali, ketika saya ini selanjutnya, maka, bentar, ini supaya kita tidak scrolling seperti ini, kita kembali ke Visual Studio Code. Mungkin untuk bannernya yang ada di sini, itu saya komentar aja dulu. Ups, menggunakan tag komentar dari HTML, seperti itu. Oke, ya, lihat, ini yang aktif, ketika saya kembali ke halaman 2, kembali lagi ke halaman 1. Ketika saya ke terakhir, maka di halaman 3. Lihat, jumlah halaman ada 3, halaman saat ini kita beri halaman ketiga. Kembali ke halaman true, ya, lihat ada ini, true. Lihat, dari sini sudah menggambarkan ya, sudah jelas di sini. Nah, sekarang kita coba terapkan dengan yang ada di sini untuk pagination yang secara realnya. Oke, bagaimana caranya? Nah, sedikit menarik dan sedikit agak tricky. Ya, bukan tricky sebenarnya. Karena kita sedikit menggunakan logika, ya. Logika pengulangan dan sedikit percabangan atau if. Oke, mungkin saya anggap dari yang ini sebentar. Biar tidak ini, saya coba komentar aja dulu yang ini ya. Untuk halaman sampainya di sini. Seperti itu. Oke. Nah, lihat di sini teman-teman semuanya di navigasi kita. Saya reload, itu akan kembali normal. Lihat di sini, kalau kita lihat di sini ada navigasi ya, ada tag nav untuk pagination. Lihat di sini ya, ini ada pagination dengan menggunakan Bootstrap ya, teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan kita lihat lagi, di sini itu ada yang namanya previous atau back-nya. Oke. Lihat, sudah ada. Kemudian, di bawah sini itu ada next, ya, atau halaman selanjutnya. Dan ini itu adalah halaman berdasarkan halaman, atau halaman dari halaman ini, gitu ya. Jadi, sudah ada 3. Nah, pertama, biar gampangnya, kita selesaikan satu-satu. Dan pertama, kita selesaikan aja dulu yang di atas sini. Kemudian, yang next-nya, lalu terakhir kita selesaikan yang ini. Oke, teman-teman semuanya. Nah, di sini, itu kita langsung aja bungkus seperti yang ada di atas tadi yang sudah saya contohkan. Kita buat aja sebuah statement if artikel titik has previous, bentar ya, previous untuk kembalinya, dan ini saya cut aja dan paste di situ. Kemudian lihat di sini teman-teman semuanya ada angkornya ya. Nah, angkor ini kita matikan aja atau hapus dan kita ganti dengan pack. Itu sama dengan, lihat, kalau di rancangan kita itu tidak ada first pack atau last pack ya, yang ada itu hanya next dan back atau kembali. Oke, jadi di sini kita langsung aja buat artikel titik has, bukan has, titik previous pack number seperti itu. Ya, lihat, kalau misalkan ini saya save dan saya reload, tentu anak panah yang kembali itu akan hilang ya. Oke, berarti ini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk yang anak panah next atau anak panah kanan ya. Berarti di sini, ini kita tambahkan aja if articles has next, artinya kita jadikan true bahwa ini nanti itu bisa diakses. Begitupun juga dengan preview yang ada di sini. Pertama kita jadikan true dulu ya. Ketika ini berada di halaman selanjutnya, maka ini akan aktif. Oke, di sini kita tanda tanya, pack sama dengan tempel tag, kemudian kita next, pack number, seperti itu. Oke, seperti ini. Dan kalau misalkan ini saya save dan reload di sini, tentu masih sama, karena memang tetap aktif. Saya coba klik. Oke, otomatis dia akan pindah ke halaman 2. Halaman selanjutnya akan berada di halaman ketiga. Lihat di sini, ya, kita sudah berada di halaman ketiga, dan
yang aktif adalah back-nya atau kembalinya. Sip, menarik. Cuman masalahnya, di sini itu masih sifatnya yang konstan. Kenapa? Karena dia masih membaca yang ini. Oke, nah selanjutnya kita buat yang ini ya, teman-teman semuanya. Nah, untuk penerapan ini sebenarnya agak sedikit tricky. Tricky-nya kenapa? Karena kita harus menghitung ada berapakah artikel per halamannya berdasarkan jumlah halamannya. Oke? Berarti, terlebih dahulu adalah kita harus hitung berdasarkan range-nya. Ingat ya, ini adalah range. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke? Nah, untuk membuat sebuah range, itu pertama, kita harus lakukan yang namanya statement looping, ya, atau menggunakan statement for. Biar gampangnya, saya buat variabel i, di mana i itu mengambil dari articles, paginators, ingat, kemudian page rank. Jadi, page rank itu masuknya di kelas paginators, ya, teman-teman semuanya. Sekali lagi ingat, kembali ke sini. Lihat, page ranks menggunakan paginators. Oke, cool. Kemudian, dari sini, itu kita bisa tambahkan sebuah statement if. Jika articles titik number di nomor berapakah halaman itu aktif sama dengan i di halaman tertentu berdasarkan dengan variabel looping di sini dengan menggunakan page range, oke, teman-teman semuanya, maka dia akan menampilkan yang ini. Secara cepatnya, ini mungkin bisa kita copy di situ dan kita saving seperti ini. Untuk linknya mungkin saya hapus dan tetap dalam kelas aktif. Kemudian satu ini saya ganti menjadi template tag i, yaitu variabel yang ada di sini. Jadi nanti ini akan dihitung berdasarkan statement looping ada di sini. Kita sekarang ini berada di halaman keberapa, ya, berdasarkan dengan page range-nya. Oh, misalkan saya berada di halaman 1, maka halaman 1 lah di sini yang akan aktif. Kalau halaman 2, berarti halaman 2-nya yang akan aktif. Oke, teman-teman semuanya, dapat idenya seperti apa? Oke, menarik. Kemudian, ini adalah statement true-nya. Lalu, kita bisa menambahkan statement false-nya. Jadi, statement false-nya itu ngambil lagi yang di sini. Ya, statement false-nya itu yang mana? Sama seperti yang ini. Biar cepatnya ini kita copy dan kita pastekan aja di sini. Kemudian, aktif ini kita hilangkan supaya nanti semua halaman itu tidak aktif. Jadi, yang aktif itu halaman yang tertentu atau halaman saat ini yang kita tuju, ya. Sampai di sini dapat ya idenya seperti apa atau gambarannya seperti apa. Nah, di sini kita masukkan page sama dengan template tag i. Kemudian ini kita masukkan template tag i. Oke. Jadi di sini itu nanti akan mengambil setiap data page range, ya. Nanti akan ditampilkan di sini, kalau misalkan jumlah artikel kita itu ada 3, maka dia akan looping sebanyak artikel kita atau konten kita. Kalau misalkan ada 3, ya berarti di sini ada 3. Tergantung dari kondisi halaman, dalam satu halaman itu berapa artikel yang kita tampilkan di sini. Oke, teman-teman semuanya. Oke, cukup seperti ini, ya. Ini kalau misalkan saya save dan kita kembali ke blok sini, kalau misalkan ini saya reload, oke, lihat, sebentar, kok jadinya seperti ini? Berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Kita coba lihat. Oke, ini bukan salah ya, tapi lihat, kita masih belum hapus yang ini, sehingga ini masih dibaca ya. Coba lihat, ada 1, 2, dan 3. Oke, biar itu hilang dan tidak mengganggu gitu ya, ini kita hapus aja. Yang tidak dibutuhkan, kita hapus aja. Oke, kemudian kita reload di sini. Oke, jadinya seperti ini. Masuk ya. Kalau misalkan saya next, oke. Jadi yang aktif saat ini adalah halaman 2, oke, page 2. Lihat di sini juga halaman 2. Dan kalau kita hover, itu tidak ada aksi sama sekali. Kalau misalkan saya ketiga, lihat kursornya menjadi tanda tangan seperti ini, seperti ada link. Kalau saya ke 1, sama ya. Ketika 2, tuh, jadinya, ya teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti apa. Oke, ketika saya next, oke, next, berhasil ya. Artinya yang ini itu sudah berhasil, pagination kita sudah dikondisikan dengan jumlah artikel kita yang ada di sini. Cuman masalahnya adalah belum ada aksi di dalam artikel yang ada di sini. Oke. Berarti kita harus selesaikan dulu yang ada di sini untuk artikel yang ini ya, teman-teman semuanya.
Oke, kita kembali ke Visual Studio Code dan ke views.python. Lihat di sini. Kenapa yang ini itu tidak bergerak sesuai dengan yang ada di Pagination-nya berdasarkan halaman aktif? Itu karena dia masih menampilkan yang ini dengan menangkap variabel yang object list artikel. Oke, biar gampangnya, ini kita komentar aja atau nonaktifkan. Kita ke index dan lihat di looping atau for dari artikel. Lihat masih menggunakan list artikel. Ini kita hapus list artikel dan mengambil variable object dari artikel punyanya si Pagination, ya teman-teman semuanya. Ini saya save, dan kalau misalkan ini saya hapus pag satunya dan saya reload, lihat halaman satunya yaitu bahasa pemrograman Python. Ketika saya next jadi Django Web Framework, ketika saya next lagi jadi Elon Musk. Seperti itu ya. Oke ya, keren sekali teman-teman semuanya. Lihat teman-teman semuanya, ini kalau misalkan saya mau nampilkan satu halaman itu ditampilkan misalkan 10 halaman atau lebih dari 10 halaman. Nah, untuk kasus di sini, jadi saya hanya mau menampilkan 10 artikel dalam satu halaman. Kalau misalkan ini saya reload, oke, lihat muncullah ketiga-tiganya. Cuman jadi masalah adalah ini permasalahannya, Pagination-nya masih muncul dan ini tidak keren. Ya. Lalu, bagaimana menghilangkan yang ini? Tentu ini sangat mengganggu sekali ya, teman-teman semuanya. Karena kan, kalau misalkan aplikasi yang kerennya itu, kalau kita sudah menampilkan semuanya, ini hilang. Artinya tidak dalam kondisi aktif atau true. Oke? Ya, paham. Pelan-pelan. Jadi, kita kembali ke index.html dan kita scrolling ke navigasi untuk Pagination yang ada di sini. Lihat. Kalau kita lihat, Pagination kita itu ini sampai di #next itu dibungkus menggunakan HTML ul, oke, atau list. Bergampangnya list ya, list tag HTML. Lihat di sini. Nah, ini itu kita harus bungkus dengan statement if yang menyatakan bahwa tidak ada lagi halaman atau jumlah per halaman yang aktif atau ada halaman lain yang sedang aktif. Oke. Nah, dari sini itu kita tambahkan sebuah statement if article has pags. Artinya tidak ada halaman lain yang aktif karena kondisinya saat ini itu ditampilkan semua artikel ya, 10 artikel. Karena kita cuma punya 3 artikel, maka dia akan tampilkan tiga-tiganya. Dan kita menghilangkan yang navigasi atau Pagination ini satu. Dengan mengaktifkan has others pag ya, ini kita sudah aktifkan. Ketika saya save dan ini saya reload, lihat ya. Lihat teman-teman semuanya, ini jadi hilang ya. Keren sekali. Sungguh sangat keren. Dan kalau misalkan saya kembalikan lagi ke 1, dan kita saya reload, bentar, kita reload, lihat ya, ini jadi aktif. Oke, ya, keren ya teman-teman semuanya, keren sekali. Cool, man. Oke, kita jadikan 10 aja. Kalau misalkan saya reload, easy and very nice, bro. Oke, mungkin dari sini kita kembali ke index dan biar lebih kerennya lagi kita aktifkan lagi untuk bannernya seperti itu biar kembali ke asal. Oke. Nah, sedikit penambahan, lihat teman-teman semuanya. Kalau kita lihat di sini kita sudah menonaktifkan artikel list ya, list artikel yang sebenarnya itu punyanya si variabel list artikel dengan query set article object all dan kita lakukan order by ya, atau memfilter berdasarkan tanggal publish. Kalau misalnya kita lihat ini kan halaman misalkan ya, urutannya setiap ada halaman yang kita publish hari ini juga, maka dia akan tampil di awal sini. Oke? Dan dinyatakan sebagai artikel terbaru. Kalau seperti ini kan artikel lama yang di depan. Dan ini tidak balance atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya ini list artikelnya kita copy aja dan artikel object all untuk query setnya kita hapus dan manggil variabel list artikel yang ini. Oke, teman-teman semuanya, ini ketika saya reload sebenarnya sama saja, cuman Elon Musk itu adanya di sini, di halaman pertama, karena memang Elon Musk ini adalah artikel pertama yang kita publish. Oke, kita enter, tuh, ya, keren, sudah kembali, gitu ya. Ketika ini saya kembali lagi ke 1, sebenarnya no problem, sama aja. Oke, sama aja teman-teman semuanya. Oke, jadi saya kira cukup ya untuk Pagination with Paginators. Dan konsepnya sangat simpel, hanya seperti ini ya. Untuk menambahkan Pagination, very simple dan sangat sederhana.
Dengan ikuti di tag HTML-nya, saya sudah contohkan modelnya yang seperti ini ya, dengan ada hash previous dibungkus atau kita aktifkan hash previous dengan menggunakan statement if, dan juga ada hash next untuk mengaktifkannya dengan menggunakan statement if juga. Dan untuk back range-nya itu kita lakukan looping, sehingga nanti dia akan menampilkan sebanyak apa artikel kita dan sebanyak apa jumlah halaman yang kita inginkan di sini. Ya, oke. Dari sini saya kira ini sudah sangat jelas. Kalau toh misalkan ada pertanyaan, silakan ya teman-teman bertanya di kolom komentar dan diskusi. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Oke ya. Oke teman-teman semuanya, kita kembali ke tugas project manajemen kita open, dan kalau kita lihat, kita itu sekarang lagi mengerjakan untuk tugas 12, yaitu Pagination ya. Mungkin ini kita jadikan down aja karena sudah selesai, dan di summary-nya ini teman-teman bisa lihat. Jadi di tugas ini kita akan membuat halaman Pagination dengan menampilkan beberapa artikel per halaman ya, itu jelas, dan ke halaman berikutnya dan seterusnya, dan itu merupakan konsep Pagination. Dan ini adalah pengerjaannya ya, dan saya sudah jelaskan dua buah konsep. Pertama menggunakan terminal dan juga menggunakan tampilan klasik dari HTML, dan kita juga sudah membuat Pagination dengan Bootstrap ya, dan kita juga sudah lakukan testing. Artinya ini sudah terpenuhi dari workingnya atau pengerjaannya. Oke, menarik teman-teman semuanya. Dan sekarang kita sudah berada di jam 12.28 dan tentu ya ngantuk ya, tapi nggak masalah demi teman-teman semuanya. Dan sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, dengan mengklik tombol subscribe, dan juga ada yang like, ada yang share, ada yang berkomentar atau bertanya ya. Terima kasih banyak. Dukungan teman-teman itu sangat berarti bagi saya karena ini channel masih baru. Silakan terus share artikel ini jika bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya, biar channel ini semakin terkenal. Oke, cukup dari saya, and see you. Oke, jadi cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan berjumpa kembali dan atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.